I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri. Dan nama saya Devira Amelia Putri. Kami dari kelompok 10 kelas 1G ingin membahas tentang 3 kerajaan terbesar, Yaitu Dinasti Safawiyah, Turki Utsmani, dan Kerajaan Mughal. Dan tonton video setelah ini. Islam pada masa Dinasti Safawiyah, Turki Utsmani, dan Kerajaan Mughal. Dinasti Safawi Persia. Adapun pembentukan pemerintahan Daulah Safawiyah 1501 sampai dengan 1736, sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Arabil, sebuah kota di Azerbaijan, Iran. Tarekat ini diberi nama Tarekat Safawiyah, didirikan hampir bersamaan dengan Daulah Turki Utsmani di Asia Kecil. Nama Safawiyah diambil dari nama pendirinya, Safi al-Din, 1252 sampai dengan 1334 Masehi. Pengikut tarekat ini sangat teguh memegang ajaran kepercayaan. Pada mulanya, gerakan tarekat Safawiyah ini bertujuan memerangi orang-orang yang ingkar dan orang yang mereka sebut ahlul bid'ah. Keberadaan tarekat ini semakin krusial sehabis berubah menurut tarekat kecil yang bersifat lokal sebagai gerakan keagamaan yang akbar adalah di Persia, Syria, dan Anatolia. Di wilayah luar Ardabil, Saf al-Din menetapkan wakilnya yang memimpin muridnya yang 9 diberi gelar khalifah. Di bawah kepemimpinan Ismail, pada tahun 1501 Masehi, pasukan Gizilbas menyerang dan mengalahkan Aka Konyulu di Saur dekat Makcifan. Pasukan ini terus berusaha memasuki dan menaklukkan Tabriz, maka kota Aka Konyulu berhasil merebut dan mendudukinya. Di kota ini, dalam tahun 1501 Masehi, Ismail memproklamasikan berdirinya Daulah Safawiyah dan dirinya menjadi raja pertama menggunakan mahkota Tabriz. Demikianlah sejarah lahirnya Daulah Safawiyah yang pada mulanya adalah suatu aliran yang bersifat keagamaan bermazhab Syiah, kemudian akhirnya menjadi daulah akbar yang sangat berjasa pada memajukan peradaban Islam, walaupun tidak bisa menyamai Daulah Abbasiyah di Baghdad, Daulah Umayyah di Spanyol, dan Daulah Fatimiyah di Mesir. Pada masa jasanya, ketiga kerajaan tersebut, masa kemajuan selama Daulah Safawiyah berkuasa di Persia atau Iran pada abad ke-16 dan 17 Masehi. Masa kemajuan yang hanya terdapat pada kekuasaan dua sultan, yaitu Ismail I 1501 sampai dengan 1524 Masehi, kejayaan dalam masa Sultan Shah Abbas I 1558 sampai dengan 1622 Masehi. Sultan Ismail berkuasa kurang lebih selama 23 tahun, 1501 sampai dengan 1524 Masehi. Dalam 10 tahun pertama kekuasaannya, beliau berhasil melakukan memperluasan kekuasaan. Ia dapat membersihkan sisa-sisa kekuatan menurut pasukan Aka Kunyudi Hamadan 1503 Masehi menguasai provinsi Kaspia, Dinazan, Daran, Gurgan, dan Yazd. 1504 Masehi, Diyarbakir 1505 sampai dengan 1507 Masehi, Baghdad dan wilayah barat dan Persia. 1508 Masehi, Sirwan 1509 Masehi, dan Kusluran 1510 Masehi.
Dengan demikian, hanya pada saat 10 tahun beliau sudah bisa menguasai seluruh daerah di Persia. Pada masa pemerintahan Sultan Syah Abbas, usaha-usaha yang dilakukan Abbas I berhasil menciptakan pemerintahan Daulah Safawiyah sebagai bertenaga balik. Setelah itu, pada syarat pemerintahannya yang sudah stabil, Abbas I mulai memusatkan perhatiannya berusaha mengambil kembali wilayah-wilayah kekuasaan Safawiyah yang telah hilang. Pada tahun 1597 Masehi, Abbas I memindahkan ibu kota Daulah Safawiyah ke Isfahan menjadi persiapan untuk melanjutkan langkah melakukan eksplanasinya ke wilayah-wilayah bagian timur. Barulah Abbas I mengalihkan serangannya ke wilayah barat berhadapan menggunakan Turki Utsmani. Pada tahun 1598 Masehi, dia menyerang dan menaklukkan Hebat, lalu agresi kedua dilanjutkannya merebut Mar dan Balkh. Setelah kekuatan pemerintahannya mulai pulih dan terbina kembali, ada juga hasratnya untuk mengambil wilayah-wilayah kekuasaan Daulah Safawiyah yang dulu diambil Turki Utsmani. Nampaknya rasa permusuhan berdasarkan dua daulah Islamiyah yang tidak selaras bentuk agama atau Syiah Sunni ini tidak pernah padam sama sekali. Kapan terdapat kesempatan pada itu mereka berperang. Pada tahun 1602 Masehi, pada waktu Turki Utsmani berada di bawah pemerintahan Sultan yang lemah, Sultan Muhammad III, pasukan Abbas I mengarahkan agresi serangannya ke wilayah-wilayah yang dikuasai dulu oleh Turki Utsmani, lalu mereka menyerang dan berhasil menguasai wilayah Tabriz, Seruan, dan Baghdad. Adapun sebagai faktor keberhasilan Abbas I pada perluasan wilayah antara lain kekuatan dukungan militer, karena pada Abbas I telah terdapat dua kelompok militer, yaitu faktor pertama pasukan militer Kisibas dan pasukan militer Gulham yang dibentuk sendiri. Mereka menaruhnya dukungan penuh bagi penguasaan ekspansinya. Faktor kedua, ambisi Sultan yang sangat besar bagi memperluas wilayah Daulah Safawiyah. Sebagai akibatnya, dia rela melakukan perjanjian tentang menggunakan Turki Utsmani, dan untuk itu beliau menyerahkan sebagian daerah kekuasaan pada mereka. Masa tenang tadi dipergunakannya membangun keamanan pada negerinya. Bermodalkan keamanan tadi, beliau bisa menaklukkan perluasan keluar. Faktor ketiga, didukung oleh kecakapan dari Sultan yang berbakat dan profesional pada merancang taktik politik. Kapan saatnya harus mengalah dana, kapan saatnya harus menyerang musuh. Adapun kemajuan ilmu pengetahuan, terdapat beberapa ilmuwan yang selalu menghadiri diskusi dalam majelis Isfahan. Mereka itu merupakan Baharuddin Syirazi, Samaruddin Syirazi, dan Muhammad Bakir bin Muhammad Damat, filosof pakar sejarah teknologi, dan seseorang yang pernah mengadakan observasi tentang kehidupan lebah-lebah, kemajuan, kebudayaan, dan seni setelah tercipta stabilitas politik, ekonomi, dan keamanan pada pemerintahan 12 Sultan Abbas I. Maka beliau juga mengalihkan perhatiannya dalam bidang lain. Sultan sudah menghasilkan kota Isfahan, ibu kota kerajaan, sebagai kota yang sangat indah. Kota itu berdiri bangunan-bangunan besar lagi indah, masjid-masjid, rumah sakit, sekolah-sekolahan, jembatan-jembatan diperindah menggunakan tangan-tangan wisata ditata dengan baik. Sebagai akibatnya, Abbas I wafat pada Isfahan masih ada 162 masjid. Adapun masa kemunduran sepeninggalan Abbas I, Daulah Safawiyah berturut-turut diperintah oleh 6 sultan,
yaitu Safi Mirza 1628 sampai dengan 1642 Masehi, Abbas II 1642 sampai 1667 Masehi, Sulaiman 1667 sampai dengan 1698 Masehi, Husain 1694 sampai 1722 Masehi, Tasmak II 1722 sampai dengan 1732 Masehi, dan Abbas III 1732 sampai dengan 1736 Masehi. Pada masa sultan-sultan itu, Daulah Safawiyah mengalami kemunduran yang membawa pada kehancurannya. Misalnya Safi Mirza 1628 sampai dengan 1642 Masehi merupakan pemimpin yang lemah dan sangat kejam pada pembesar kerajaan. Sebagai akibatnya, pemerintahannya menurun secara drastis. Sementara itu, Abbas II 1642 sampai dengan 1667 Masehi merupakan sultan yang senang minum minuman keras. Sebagai akibatnya, jatuh sakit dan meninggal daulahnya yang dicurigainya. Halnya dengan Husain, pengganti Sulaiman, dia seseorang yang alim, namun menaruh kekuasaan yang besar dan lebih banyak didominasi para ulama Syiah yang tak jarang memaksakan faham Syiah pada para penduduk yang beraliran Sunni. Sebagai 13 akibatnya, ada kemarahan golongan Sunni Afghanistan. Mereka berontak dan berhasil mengakhiri kekuasaan Daulah Safawiyah. Di antara faktor-faktor kemunduran Daulah Safawiyah ini merupakan permasalahan yang terus-menerus berkepanjangan dengan Turki Utsmani. Bagi Turki Utsmani, berdirinya Daulah Safawiyah yang beraliran Syiah sebagai ancaman yang langsung terhadap daerah kekuasaannya. Akibatnya harus diperanginya konflik antara keduanya. Boleh dibilang tidak pernah padam kecuali dulu Sultan Abbas I pernah mengadakan perjanjian perdamaian dengan Turki Utsmani. Setelah itu bermasalahan kembali. Yang kedua, Kerajaan Turki Utsmani. Daulah Turki Utsmani merupakan satu-satunya daulah dari sekian banyaknya daulah yang terdapat pada Islam yang berhasil menaklukkan Konstantinopel, walaupun telah banyak daulah yang berusaha menaklukkannya sebelumnya. Memang setiap daulah Islam memiliki perasanan yang beraneka pada sumbangan yang mereka berikan pada global Islam. Apabila Daulah Umayyah Syariah berhasil menaruh daerah teritorial yang sangat luas pada global Islam, mulai menurun Persia, Indus di bagian timur hingga ke Afrika, Eropa Barat di bagian barat. Sebagai akibatnya, mereka diklaim negaranya adik kuasa saat itu. Selanjutnya, Turki Utsmani kembali menyumbangkan daerah yang relatif luas bagi global Islam. Mereka berhasil melakukan perluasan Islam ke Eropa Timur. Bahkan mereka merupakan satu-satunya yang berhasil menaklukkan Konstantinopel sebagai mahkota kerajaan Romawi oleh Sultan Muhammad Al-Fatih sang menakluk pada tahun 1453 Masehi. Pembentukan pemerintahan. Pendiri daulah ini merupakan bangsa Turki berdasarkan suku Onghu yang mendiami daerah Mongol. Mereka masuk Islam lebih kurang abad ke-9 atau ke-10. Utsman memerintah antara tahun 1290 sampai dengan 1326 Masehi. Beliau juga berhasil membantu Sultan Alauddin II keberhasilan menduduki benteng-benteng Bizantium yang mendekat dengan kota Borsea. Hal-hal yang dilakukan Utsman I antara lain: 1. Mengirim surat pada raja-raja tetangga yang bersisihkan 3 pilihan, yaitu pertama masuk Islam, kedua membayar peti, ketiga perang. 2. Menyerang wilayah perbatasan Bizantium dan menaklukkan kota Borsa tahun
tahun 1326 Masehi dijadikan menjadi ibu kota Daulah Turki Utsmani. Masa kejayaan pemerintahan. Masa puncak kejayaan Turki Utsmani terdapat 3 orang sultan, yaitu Sultan Muhammad II 1451 sampai dengan 1484 Masehi. Bergelar Al-Fatih, sang penakluk. Dia bisa mengalahkan Bizantium dan menaklukkan Konstantinopel yang telah direncanakan oleh Sultan Bayazid Sultan Salim I 1512 sampai dengan 1520 Masehi. Sultan Sulaiman I Al-Qanun 1520 sampai dengan 1566 Masehi. Adapun masa kemunduran, masa kemerosotan Turki Utsmani dimulai krisis sukses sepeninggalan Sultan Sulaiman pada 1566 Masehi hingga sebelum Turki sebagai Republik 1923 Masehi. Pada masa Mustafa Kamal Atatürk tercatat 27 sultan yang dapat diandalkan. Banyak faktor yang mengakibatkan kehancuran Turki Utsmani, di antaranya daerah kekuasaannya yang luas, rumit menyusun administrasi negara. Sebagai akibatnya, administrasi negara Turki Utsmani tidak beres. Ada interim penguasaannya yang sangat berambisi memperluas daerah, ikut perang terus-menerus. Akibatnya tidak dapat lagi mengurus administrasi negara. Yang ketiga, kerajaan dinasti Monghal. Pembentukan pemerintahan Daulah Monghal 1526 sampai dengan 1858 Masehi ini berdiri di anak benua India. Seperempat abad setelah berdirinya Daulah Safawiyah 1501 Masehi di Iran. Sementara itu, Daulah 14 Turki Utsmani telah 2 abad sebelumnya 1300 sampai dengan 1918 Masehi. Oleh karena itu, di antaranya 3 kerajaan besar pada periode pertengahan Daulah Monghal ini yang paling muda. Namun sebelum ini, perluasan Islam ke India telah dilakukan dalam masa Daulah Umayyah di Syria. Sedangkan Al-Karaki, Syafi'iyah, dan Hanabilah berkata bahwa arah atau Arya merupakan kebolehan mengambil manfaat dari barang yang dipinjamkan pada peminjam. Di belakang hari, berdirilah Daulah Monghal di India yang didirikan oleh Zahiruddin Babur, seorang pengusaha Fekhana 1482 sampai dengan 1530, salah satu cucu Timur Lang, dan menjadikan Delhi menjadi ibu kotanya. Ayahnya bernama Umar Mirza, penguasa Fergana. Akhirnya Babur mewarisi wilayah Fergana. Menurut ayahnya, waktu itu dia masih berusia 11 tahun. 1. Sultan Zahiruddin Babur 1482 sampai 1530. Ia sangat berambisi dan bertekad menaklukkan Samarkand sebagai kota penting di Asia Tengah saat itu. Pada mulanya dia mengalami kekalahan, namun karena penerima dominasi menurut Sultan Daulah Safawiyah Ismail I, akhirnya beliau berhasil menaklukkan Samarkand pada tahun 1449 Masehi. Pada tahun 1504 Masehi, dia pun bisa berhasil menduduki Kabul, ibu kota Afghanistan. Adapun kemajuan di bidang seni budaya, kemajuan di bidang ekonomi berdampak baik bagi kemajuan di bidang seni budaya, karena seni yang menonjol merupakan karya sastra gubahan para penyair istana, baik yang berbahasa Persia juga berbahasa India. Penyair India yang sangat populer, Muhammad Jayazid, seorang sastrawan Sufi yang membuat karya besar yang berjudul Pada Mayat berisi mengenai
kebajikan jiwa manusia. Pada masa Aurangzeb, timbul seorang sejarawan bernama Abu Fat menggunakan 19 karyanya. Aini Akbari berisi mengenai sejarah kerajaan Mughal dari pimpinannya. Adapun juga masa kemundurannya. Namun sesudah Aurangzeb 1707 Masehi, kekuasaan pemerintahan Daulah Mughal diduduki oleh sultan-sultan yang lemah. Sementara itu, pada pengetahuan abad ke-18, Inggris telah menancapkan kukunya di India. Pada tahun 1761 Masehi, dia telah menguasai sebagian daerah yang dulu dikuasai Daulah Mughal. Ada beberapa faktor yang sebagai penyebab kehancuran Daulah Mughal. Di antaranya, sultan-sultan yang diangkat sesudah Sultan Aurangzeb merupakan orang-orang lemah yang tidak sanggup membenahi pemerintahan, ditambah lagi kemerosotan moral, biologi bermewah-mewah di kalangan elit politik yang menyebabkan pemborosan pada penyelenggaraan uang negara. Hanya itulah pembahasan yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, karena yang baik datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari kami.